Nasi ketan ditambah ragi. Jadikan tape untuk nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Juri Lomba, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita masih dikasih kesehatan dan hati penuh bahagia. Sebelum saya melanjutkan pidato saya, ada pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Redilon Arya Putra Sugandi, siswa kelas 9 dari SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang bertemakan generasi milenial anti korupsi. Jika berbicara tentang korupsi, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Tak jarang juga kita melihatnya di media-media. Atau mungkin kita pernah melakukannya. Wow, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sebuah kelompok dengan mencuri hak orang lain untuk kepentingannya sendiri secara sembunyi-sembunyi. Jelas, korupsi sudah dikenal oleh orang-orang di Indonesia, bahkan sangat merajalela. Maka dari itu, korupsi tidak bisa dibilang kejahatan yang biasa, melainkan kejahatan yang luar biasa. Mengapa demikian? Kalian bertanya. Karena dampak dari korupsi bukan hanya menghambat pembangunan negara, tetapi juga merusak bibit-bibit generasi milenial penerus bangsa yang nampaknya sudah marak di kalangan pelajar. Seperti masih adanya menyontek saat ujian, telat masuk sekolah, lalu telat mengumpulkan tugas, maraknya titip absen, dan hanya menumpang nama di kerja kelompok. Bagaimana kita dapat maju sedangkan generasi muda sekarang tidak bisa mencoret korupsi? Dengan begitu kita telah korupsi waktu, kita telah korupsi nilai. Tidakkah kita berpikir, mengapa negara kita, negara Indonesia, sejak dulu tidak pernah maju? Padahal Indonesia adalah negara maritim terbesar, kaya akan sumber daya alam, kaya akan pulau, suku, budaya, ras orang-orang. Tapi mengapa masih banyak anak-anak yang putus sekolah hanya karena kekurangan biaya? Masih banyak masyarakat yang mati karena kelaparan. Adakah yang salah dengan negara ini? Mengapa negara kita tidak maju? Layaknya negara-negara maju seperti tetangga kita, negara Australia. Negara maju Australia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Mereka memiliki infrastruktur yang maju, teknologinya juga tak kalah maju, serta produktivitasnya yang tinggi. Korea Selatan, mengapa mereka bisa maju? Karena mereka memiliki perkembangan teknologi, perkembangan elektronik, pendidikannya yang bagus, serta industri penghiburannya. Salah satu lagi, Jepang, mengapa bisa maju? Karena tingkat disiplin mereka yang tinggi dari masyarakatnya. Sedangkan kita, Indonesia, tidak maju. Mengapa? Karena hak-hak mereka diambil oleh orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan kekayaan kelompoknya sendiri. Pemuda adalah aset berharga milik bangsa yang berguna dalam proses pembangunan negara. Karena pemuda adalah tongkat estafet bangsa, tongkat estafet menuju kemajuan bangsa kita.
baik buruknya masa depan bangsa bergantung terhadap baik buruknya pemuda-pemuda yang ada di bangsa ini. Berkaitan dengan hal ini, membangun kesadaran para pemuda dalam budaya anti korupsi harus dia fokuskan. Pemuda dengan segala idealismenya dapat memutus mata rantai korupsi jika sejak dini, sejak saat ini, detik ini, momen ini telah dibekali dengan mental dan budaya anti korupsi. Namun hanya saja pengetahuan yang cukup itu belum diikuti oleh kehendak yang sesuai. Ini artinya ada kelemahan dalam diri generasi pemuda terkait kesadaran bersikap anti korupsi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa perlu diadakannya pendidikan mengenai hal tersebut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, beberapa orang ragu mengatakan bahwa anti korupsi tidak akan mampu kita bangun. Omong kosong. Tetapi sikap permisif itu, sikap pembiaran inilah yang menjadi awal kehancuran sebuah bangsa. Karena kita menormalisir kriminalitas. Ada beberapa langkah untuk membangun kesadaran para pemuda dalam budaya anti korupsi. Apa saja? Pertama, melalui pendidikan agama. Melalui pendidikan agama, bagaimana? Pemuda harus tahu dan harus sadar bahwa hukum Tuhan Yang Maha Esa tetap berlaku di mana saja dan kapanpun. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Pendidikan agama bisa menjadi sebuah fondasi moral yang mampu mengikat dan membatasi perilaku karena kepercayaan Tuhan Yang Maha Melihat dan Tuhan Yang Maha Mengetahui. Kedua, melalui pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. Seperti apa? Kalian bertanya. Pendidikan dan pengetahuan mengenai anti korupsi harus kita sampaikan sejak usia dini. Dari lembaga prasekolah sampai perguruan tinggi. Secara terus menerus. Ketiga, melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan anti korupsi. Satu di antaranya adalah mengadakan lomba dengan tema anti korupsi. Seperti kegiatan saat ini, yakni lomba pidato anti korupsi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tangerang. Harapannya para alumni kegiatan-kegiatan ini dapat mengimplementasikan sikap-sikapnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita belajar, saat ini kita apa? Belajar. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai pelajar harus membiasakan diri untuk selalu jujur dalam ujian. Berkata jujur kepada orang tua, guru, teman, orang sekitar, orang asing, bahkan boleh harus jujur. Bersikap jujur saat kita berada di kantin, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Yakinlah bahwa kejujuran akan menjadi dasar dari segala dasar. Kita para pemuda harus selalu ingat, pemuda hari ini adalah pemimpin hari. Kita generasi milenial, kitalah yang akan menentukan wajah Indonesia. Kitalah yang akan membuat sejarah. Apakah kita akan membuat Indonesia sebagai negara yang maju atau sebagai negara yang gagal? Mari generasi milenial kita berantas korupsi. Karena 10-15 tahun lagi bukan dia atau mereka yang, tetapi kita. Bukan dia, bukan mereka. Siapa lagi? Kita. Kita para pemuda. Kitalah yang akan maju
memajukan kesejahteraan negara kita Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tepat pada 9 Desember adalah hari anti korupsi sedunia. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momen ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.